Al-Quran ini peluang untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena yang kita baca adalah firman-firmannya. Tapi godaannya juga berat. Ya, salah satunya mungkin seseorang tidak ada dalam kondisi mengantuk. Tapi ketika mulai baca Al-Quran, belum sampai selembar, sudah mulai ngantuk. Nah, tinggal masing-masing membangun strategi. Apa kira-kira jam berapa yang susah setan mengganggu kita? Ya, sebab setiap kita itu pasti ada peluang dia mengganggunya. Karena dia tidak ingin umat ini atau manusia-manusia yang beriman atau yang tidak beriman kemudian beriman itu semakin banyak masuk surga. Dia ingin memperbanyak pasukan-pasukannya atau pengikut-pengikut. Padahal Quran ini peluang besar. Banyak mereka-mereka yang non-muslim, ya saya tidak mengatakan banyak sekali, tapi banyak yang kita dengar berita-berita dengan membaca Al-Quran. Ini bukan bahasa dia, tapi dia hanya membaca terjemahannya, dia mendapatkan hidayah. Ya, apalagi kalau kita lihat di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak mereka pula yang masuk Islam dengan hanya mendengarkan Al-Quran itu sendiri. Olehnya itu, di sini Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan khairukum man ta'allama al-Quran. Paling baik di antara kalian itu yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri dia mengatakan rahimahullah, ditanyakan faqila lahu ar-rajul yata'allamu al-Quran ahabbu ilaika au yaghzu fi sabilillah. Jadi ada seorang pemuda, bagimu wahai Sufyan Ats-Tsauri. Ini dua orang ini, satu orang ini, mana yang afdal untuk dirinya? Belajar Al-Quran atau berjihad di jalan Allah? Pasti pertanyaan ini berarti dua-duanya fardu kifayah. Jadi jangan dipahami jihadnya fardu ain, kemudian belajar Al-Quran ini dua-dua fardu kifayah. Jadi harus dipahami ya. Jangan kita memahaminya Qurannya fardu kifayah, kemudian jihadnya fardu ain. Masa Sufyan Ats-Tsauri memilih belajar Al-Quran? Nggak mungkin. Yang dipilih di sini adalah kalau dua-duanya fardu kifayah, maka yang afdal adalah belajar Al-Quran. Tapi kalau satu dari keduanya itu, yaitu jihad fardu ain, maka yang didahulukan adalah al-jihadu fisabilillah. Di tahun kedua Hijriah, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berencana untuk menghadang kafilah perdagangan, kafilah dagang Quraisy. Dia tidak melewati kota Madinah ketika berangkat ke Damaskus. Jadi bisnis mereka itu, kalau di musim panas ke utara ya. Artinya kalau musim panas itu ke daerah Palestina, ke daerah Syam. Kalau musim dingin ke selatan, ke Yaman sana. Kenapa ke utara? Karena di utara dingin. Kafilah itu datang dari Syam, dari daerah Palestina, Yordania, Syria saat ini, itu lewat jalur pantai. Ketika ingin dihadang, ada salah satu sahabat minal Ansor namanya Sa'ad. Dia melihat Rasul mungkin jam 10, jam 11 malam, mengajak sahabat-sahabatnya untuk berangkat menghadang kafilah. Saat itu namanya menghadang, bukan perang jadi ya. Ini cerita perang Badar itu dimulai dengan menghadang kafilah dagang. Kemudian saat pulang ke rumahnya, ayahnya bernama Khaisamah. Nanti kalau antum buka di YouTube, Sa'ad ibn Khaisamah, Sa'ad bin Khaisamah. Sampai di rumah, langsung dia menyiapkan pedangnya, mau berangkat. Ayahnya mengatakan, mau kemana Sa'ad? Saya akan bergabung dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadang kafilah dagang. Ya, karena sudah menyiapkan pedang, ya berarti kemungkinan terjadi peperangan di sana. Ayahnya mengatakan, biarlah aku berangkat. Berarti bukan fardu ain ini. Ayahnya mengatakan, biarlah aku. Karena harus ada yang di rumah. Kamu kan masih muda. Biarkah peluang ini untuk aku. Jadi kalau syahid, ya dia udah memikirkan akan terjadi perang juga, namanya nggak akan mungkin lawan menyerah.
kau masih muda, biarlah aku yang berangkat. Jagalah adik-adik kamu, ibu kamu, nenek, semua kamu jaga. Terjadi dialog, kemudian saat terakhir mengatakan, wahai ayahanda, yang kita bicarakan, diskusikan adalah masalah surga. Jadi mereka udah berpikir, kalau bukan surga, la asartuka, kalau bukan surga yang kita bahas ini, maka yang aku dahulukan kamu, wahai ayah. Artinya kalau aku suruh milih dunia dan seisinya, dan memilih kamu, kamu yang aku pilih. Tapi yang kita diskusikan, wahai ayahanda, adalah masalah al-jannah. Biarlah aku berangkat. Berangkatlah saat, dan dia syahid dalam perang Badar. Berikutnya, di tahun kedua Hijriah. Setelah itu kan perang Uhud. Sebelum perang Uhud, si ayah ini, Khaisamah, melihat dalam mimpi anaknya selalu memanggil-manggil dia. Udah berapa kali dia lihat. Perang Uhud dia daftar sama Rasul. Usia dia udah lumayan sih. Karena saat itu aja mungkin udah mendekati 60 atau mungkin di atas lah. Si Khaisamah mengatakan, wahai Rasul, anakku sudah memanggil-manggilku. Aku daftar untuk perang Uhud. Karena sudah fardu ain sudah saat itu. Nah, sudahlah. Dia ikut, dan Rasul pasti juga akan selalu membuka pintu. Apalagi kalau sudah fardu ain, semua juga akan bergerak berperang. Nah, dia gugur dalam perang Uhud.